apakah secara iman kekristenan mengizinkan seorang suami menceraikan istrinya dan seorang istri menceraikan suaminya? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, secara iman kekristenan, perceraian itu tidak diizinkan. Dan perceraian itu sangat-sangat tidak diiyakan di dalam iman kekristenan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dalam Markus 10 ayat 1 sampai ayat 12. Di mana dalam cerita ini saudara, orang Farisi bertanya kepada Yesus. Bertanya bahwasannya, apakah seorang laki-laki, seorang suami boleh menceraikan seorang istri, dan sebaliknya istri boleh menceraikan suami. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, ini jawaban orang Farisi. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu jawab Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, Yesus berkata, apa perintah Musa? Lalu orang Farisi itu berkata bahwa Musa mengizinkan, ya, dengan adanya surat cerai, tanda bahwa mereka sudah cerai. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya perceraian ini tidak seizin Tuhan. Perceraian bukanlah perintah Tuhan. Karena Tuhan membenci yang namanya perceraian. Karena pernikahan bagi Tuhan adalah pernikahan yang kudus, yang sangat kudus dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena dalam sebuah hubungan pernikahan adalah wujud dari sebuah kasih. Di mana pernikahan ini kita tahu diciptakan oleh Allah sendiri ketika Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Itu sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tuhan sudah menciptakan yang namanya pernikahan. Menciptakan seorang perempuan yang menjadi seorang penolong bagi Hawa, bagi Adam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini dijelaskan kepada kita. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi yang memberikan perintah untuk bercerai itu bukanlah Tuhan, tetapi Musa. Karena ketegaran hati bangsa Israel. Karena mereka keras dan tidak taat pada perintah Allah. Mereka suka menyeleweng, suka hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam percabulan yang membuat mereka jauh dari hadapan Allah. Lalu Musa membuat perintah untuk boleh bercerai dengan membuat surat cerai. Tapi itu bukan perintah Allah. Lalu kemudian saudara lihat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan di sini kita melihat dalam kitab Kejadian saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menciptakan namanya pernikahan ini. Jadi pernikahan ini sebenarnya sangat kudus, menggambarkan hubungan kita dengan Kristus. Kita adalah mempelai Kristus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sangat dilarang. Sangat dilarang perceraian ini. Tuhan tidak mengizinkan perceraian terjadi di jemaat kekristenan, di umat Kristen, di umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi sesungguhnya saudara, ya, kita melihat di sini Yesus memberikan tekanan, memberikan penekanan bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah. Justru Allah mencintai pernikahan itu, menggambarkan bagaimana membangun hubungan yang baik kepada Allah. Suami istri adalah satu tubuh yang seharusnya mereka saling membangun, saling memotivasi, dan bagaimanapun keadaan mereka, mereka selalu bersama. Di situ mereka membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian kita melihat saudara ayat selanjutnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi seorang suami akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Begitu juga istri akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan suaminya. Di sini mereka membangun sebuah
keluarga, sebuah kehidupan yang baru. Dan mereka membangun iman mereka kepada Tuhan. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 8 dikatakan, sehingga kamu keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Suami istri itu bukan lagi dua, tetapi satu. Satu tubuh di dalam Kristus. Apa yang dirasakan oleh yang satu, dirasakan juga oleh yang satu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dirasakan oleh suami, dirasakan oleh istri. Apa yang dirasakan oleh istri, dirasakan oleh suami. Jadi ketika istri sakit, suami juga merasakan sakit. Maka mereka harus saling membantu, saling menolong, membangun, saling memotivasi, saling menguatkan iman. Mereka adalah sekerja. Mereka adalah satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 9 ini dikatakan saudara, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi Allah tidak ingin manusia itu bercerai. Apa yang sudah diberkati, yang sudah dikuduskan pernikahannya, maka tidak boleh diceraikan kecuali maut. Maut yang memisahkan mereka, artinya hanyalah kematian yang bisa memisahkan orang yang sudah menikah. Jadi kalau kita melihat sekarang saudara, ya, banyak orang cerai. Dan apalagi sekarang terjadi lagi tenar-tenarnya orang bercerai. Tetapi saudara, secara iman kekristenan itu tidak dianjurkan untuk bercerai. Maka orang yang bercerai dan dia menikah lagi, itu artinya hidup dalam perzinahan. Hidup di dalam dosa. Nah, orang yang bercerai ini saudara, apalagi sudah memiliki anak, sebenarnya mereka tanpa menyadari bahwasannya mereka sudah melukai perasaan anak-anak mereka. Melukai perasaan satu sama lain. Maka ketika mengambil sebuah keputusan untuk bercerai, harus dipikirkan secara matang. Jangan biasakan bercerai karena masalah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perceraian ini hanya bisa terjadi ketika yang satu meninggal dunia dan mereka dipisahkan secara kematian. Jadi saudara yang dikasih Tuhan tidak boleh bercerai. Orang yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Jelas kita melihat saudara ayat 9 ini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi orang yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Itu agama Kristenan menekankan hal itu. Kemudian saudara ayat 10 dikatakan, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ya hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menikah lagi setelah menceraikan istrinya, dan dia menikah dengan istrinya yang baru, dia hidup dalam perzinahan sampai pada akhir daripada pernikahan mereka. Sampai dia mati, dia hidup dalam perzinahan. Begitu juga sebaliknya saudara. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Begitu juga istri ketika dia bercerai dengan suaminya dan menikah dengan suami yang baru, maka ia hidup dalam perzinahan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jelas Alkitab menekankan bahwa perceraian itu merupakan dosa dan tidak diizinkan di dalam iman kekristenan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah dalam Kristus, hiduplah kudus di hadapan Allah, sehingga hidupmu berkenan